Mau percaya kan Tasik barometer konser se-Indonesia. Wow. Jadi semua artis yang mau konser atau tour se-Indonesia barometernya Tasik. Asik. Bisa dibilang cagar budayanya musisi Tasik karena memang 85% yang lahir dari Gor Sukapura adalah musisi. Hebat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Radar Soundcast, podcastnya para musisi dan berandalan yang punya karya. Ya, bersama saya Ubay Mak. Hari ini saya sangat senang sekali ya karena kedatangan seorang musisi, basis, vokalis, dan petarung freestyle ya. Tepuk tangan yang meriah untuk Komaang ya. Sehat Om? Acan? Wah, Acan. Mun sehat mau di dia juga. Di mana tuh? Aduh. Kumaha bae. Sibuk naon ayeuna Om? Ayeuna mah sibuk ya rutinitas. Dagang hayam. Dagang abon. Sablon masih sablon? Cut off euy. Dagang hayam, dagang abon, dagang baso. Nguriling we gitu. Oh ya kemarin Om karena saya mengundang Om Aang ke sini karena kemarin saya lihat di postingan grup band Om Aang udah ke Jepang kayaknya. Kakarak drummer na. Eta ge gawe. Ya udah si ngomong Ya tapi alhamdulillah nya sedikitnya mungkin bisa ada kontribusinya juga buat Gaijin buat ya ngebantuin promo band kita lah di sana gitu. Si Gaijin sendiri udah nyampe mana Om sejauh ini? Sejauh ini kalau dari sisi lagu udah ya alhamdulillah 2022 gitu nya. Ya lagu kita udah nyampe di Wacken Radio. Oh Jerman. Keren tuh. Rilis fisik Om apa digital? Cuma masih yang digital. Kebetulan ngirim 2 lagu dan katanya emang alhamdulillah dua-duanya udah diputer. Jadi si Hypocrite sama Thrashing Mad sudah sampai Berlin. Wah keren. Ya minimal can main di Wacken ya lagu-lagu nah. Jadi putarnya Om. IP rencana kapan rilis Om? IP ya mudah-mudahan mah tahun ininya. Karena sebenarnya era keluar-keluar di beberapa tahun ke tukang. Insya Allah tahun ini baru yang terberes-beres aja. Kunaon Om terberes-beres. Ya satu mungkin faktor kesibukan masing-masing karena memang ada sebagian juga yang kerja, ada yang ya nyari kesibukannya masih di sekitar dunia musik juga ada gitu. Ya terlebih kan sang drummer hijrah kan itu gitu. Itu jadi ya lumayan bikin kendala sih ya. Kan sama si drummernya LDR tuh Om. Nah kalau misalnya ada latihan atau manggung di ente kan mana sibuk gawe yang mana ganti dulu apa pakai sequencer? Ya paling sementara kita mau pakai additional dulu. Additional. Karena memang ya nggak mungkin juga nya menaya event atau naon kan ya repot lah kudu. Kalau proses EP sendiri sekarang Om bikin guide-nya? Udah kebetulan udah tinggal 1 lagu lagi. Mudah-mudahan beres. Itu kan drummernya jauh tuh. Apa gambar dulu pakai MIDI kah? Digambar weh lah. Oh, gambar dulu pakai MIDI. Paling cari calo. Cari joki gitu. Pokoknya aing hayang patternnya kieu pokoknya mah. Teu sanggup ini ya gitu. Beda dong mungkin nantinya beda nggak? Rasa kan tetap di saya, Pak. Yang ngatur rasanya saya, Pak. Jadi diwawalkeun ya. Wawalkeun itu. Gitu. Terus Om si Gaijin sendiri awal terbentuknya kayak gimana Om?
Awal terbentuk gaijin Kok bisa namanya gaijin gitu? Itu ngambil dari bahasa idiom Jepang kan ya. Gaijin teh disebutna orang asing atau outsiders ya. Jadi orang yang bukan orang Jepang sama orang Jepang disebutnya gaijin. Nah, kayak inspirasinya tina Fast and Furious tilu. Tokyo Drift. Fast Furious tilu kan sering pisan si orang Jepang itu ngomong cenah. Nah, gaijin. Oh, terngiang-ngiang. Rada ngeunah oge didangukeunana gitu nya. Tapi Walaupun pada akhirnya ku barudak aja disebut gaijin. tara izin gitu. Kan euple. Formasi berapa sekarang Om? Sekarang teh mungkin disebutnya Mark 4. Anjir kos di purple wae nya. Iron Man. Nya Mark 4 berarti ayeuna mah. Mak hiji kan jeung maneh. Oh iya. Oh iya. Oh. Gitu. Mark 4. Berapa persen lo? 4. Dulu waktu sama saya berapa persennya? Berlima. Oh iya berlima. Karena kan waktu itu memang kebetulan si konsep lagunya ada unsur sampling, ada unsur namanya pokoknya mah elektronikan gitulah. Matakna mawa si eta gitu. Asli. Nah, asli. Emang asalnya mah serinya bari nginumnya. Nah, sok Om, aya enon itu. Sota warga. Biasalah. Karena memang tadinya orang nyen hipokrit teh can kepikiran ek nyen gaijin gitu. Oh, jadi lagunya dulu. Lagu heula iseng-iseng bikin track-trackan lah di studionya Atik. Rada kumahanya asa yang ngagaber deui semangat nu baheula gini nya. Sebelum yang itu jauh gitu. Jadi ibarat kata mah kembali ke habitat gitu. Ternyata memang habitat orang di dia gitu. Tetap nah metalhead. Tamata kunaon jadi ngaranna gaijin teh ketika itu tercetus anjir aing asa jadi alone with everybody itu ya ganingnya. Jadi veteran nu karak balik nanti ketika nu lain masih kena bertempur gitu. Iya. Orang veteran nih karak balik gitu tah siga gitu. Jadi lagu jadi ngajak orang lain. Ya nawaran sih sebenarnya ngajak mante. Oh, ya. Hayang hayu ente ge karep gitu. Jadi punya sampling. Ya mata kan kamu ge kan lepas sorangan nawarkeunana. Sok deh bisa daek gitaran, sok we. Kan kami gitu. Siga gitu. Ya mata terbentuklah formasi kahiji si gaijin ya jeung kamu teh ya gitu kan. Waktu sekarang manggung sering banget Om? Oh enggak terlalu lah. Da event lagi gitu gini. Zaman ayeuna mah sebenarnya Nyerita ya Om. Zaman bala jeung ayeuna beda kumaha Om. nya pisan lah. Bedana ge. Dari segi apa bedanya? Lebih ke sarananya. Maksudnya? Di kita kan nggak punya auditorium khusus buat konser. Ya, disebut konser didinya kan berarti all genre aya didinya. Cuman skala festivalnya lebih huge gitu, lebih gede gitu. Tak orang teh boga hiji kan si gedung ieu teh bisa dianggap dianaktirikeun gitu. Karena mah orang berusaha ngebalikeun deui kana marwahna si gedung ieu anu di asalna gedung serbaguna harus balik lagi ke gedung serbaguna lain gedung olahraga. Ya. Di mana? Ya orang sebutkan dulu inisialnya Gor Sukapura. Gor Sukapura teh eta teh saparuana Tasik. Nah, bisa dibilang gitu karena memang selama beberapa dekade
Alhamdulillah Gor Sukapura telah non menelurkan lahnya artis-artis orang Tasik anu bisa dibilang profesional ayeuna nya di lokal ataupun di internasional lahir di Gor Sukapura. Oh iya. Itu. Jadi ini juga lagi berusaha ngajak aparat terkaitnya ngajak pemerintah buat yuk iya teh cagar budayana musisi Tasik gitu nya cagar ya bisa dibilang bisa dibilang cagar budayanya musisi Tasik karena memang 85% yang lahir dari Gor Sukapura adalah musisi. Hebat. Gitu. Jadi ya orang berharap ya terutama pihak terkait ya Kadisbud Barpora bisa ngebantu lah buat yuk orang jalankan ieu deui gitu. Karena dari henteu sok tahun 98 sampai 2001 ya. Eventnya unggal minggu boy. Ulah. Abi kayak umur 5 tahun juga 5 tahun udah sama. Gitu. Hampir unggal minggu eta eventnya dia. Kabayang teh PAD pemerintah ti Gor Sukapura unggul sabaraha. Ya. Komode ayeuna ya kasarnya gini. Mau dioptimalkan lah. Yang penting satu hal, Tasik butuh sarana yang bisa memuat audiens sampai 3.000 lebih. Itu cuma bisa ditampung sama Gor Sukapura. Kita nggak ngarepin lah gedung kesenian. Nah kapasitas sabaraha sih gedung kesenian? Iya. Mau naik lajo wayang sok didinya. Gitu. Bener deh. Mau naik lajo teater sok didinya. Tapi buat musik, iya. sok kurang waktu 10-15 tahun ayeuna aya teh. Mun teh di outdoor hungkul. Iya. Ngerti? Tah. Gor tuh kapasitasnya 3.000 lebih. Bahkan sampai pernah hampir 5.000, 4.500 sekian. Wow. Waktu konser Tip X tahun 2000 awal. Itu benar-benar ngerasain kurang oksigen di dinya teh gitu. Saking kumatatna jelema. 4.500 lebih. Gitu. Ngomongin Gor Sukapura dari zaman dulu ya Om. Si Gen Z generasi sekarang tahu nggak bahwa Gor Sukapura itu? Iya makanya untung aya podcast ieu jadi bisa ngabejakeun gitu. Ya berterima kasih lah pada saya. Sulit. Jadi pada intinya gini lah. Potensi yang ada di Tasikmalaya ini sangat sayang banget nih kalau misalnya tidak ada sarana yang menunjang untuk itu. Pemerintah eta gitu. Jadi biusnya urang hayulah babarangan gitu urang usahakeun karena jujurnya kurun waktu tersebut dari 98 sampai 2001 mau percaya kan Tasik Barometer konser se-Indonesia. Wow. Jadi semua artis yang mau konser atau tour se-Indonesia barometernya Tasik. Oke. Kalau di Tasik dia gagal, kesananya gagal. Dan Tah, nepi kadinya Tasik teh bisi kudu dibejar beaskeun kurang mah gitu tah. Jadi gitu. Ya, sekarang sangat disayangkan karena memang ku kemajuan teknologi, ku perkembangan teknologi, orang semakin ya cenderung apatis nya. iya sih Om. Ya, nempo ayeuna sok band pelajar aya weh. Iya, itu justru Om. Ya, eta Om justru itu karena apa? Nu karolotna teu bisa ngabimbing. Nu karolotna teu bisa ngajalurkeun gitu. Salah satunya yaitu event yang ada di Gor Sukapura teh itu sangat bisa dibilang sangat efektif. Iya, sama gitu. Om sangat efektif. Karena dengan ayeuna kieu lah asap piraku kulobana event gitunya. Iya. Tergerak tah si barudak-barudak nu ayeuna teh nu SMP, SMA jang hayang manggung di dinya. Mau mungkin. Ayeuna mah lebih ka bikin ieu sendiri nya Om.
bikin itulah karena bikin memang kubu-kubu sendiri. tidak terfasilitasi untuk masalah itu gitu. Sok baheula hampir sebulan sekali atuh aya anu ngaranna festival pelajar teh. Saya masih kealaman itu mah. Saya juga masih kealaman kayak main ke studio mana atau Orang ge ratusan kali ngaudisi teh. Sok. Ya teh. Iya. Nanti kan orang mah jadi juri bersertifikat sarana. Ya, tapi mah akhirnya mana lah gitu. Bahkan dulu mah saya ngalamin sih Om kayak main ke distro mana, ke studio mana ada band baru, wah band naon ya dibeli. Ya, iya. Kalau anak-anak zaman sekarang mah cenderung cigana nggak peduli sih, kecuali udah punya nama di sosmed gitu. Intinya mah kieu sih kalau dari sisi motivasi satu mereka hara yang instan. Embung ngajalanin nu ngaranna prosesna, embung menikmati nu ngaranna prosesna. Karena urang bodoh-bodoh ge meureunnya masalah agama mah insyaallah lah. Apa hukumna gitu. Ketika orang berikhtiar lebih, udah pasti hasilnya juga akan sesuai dengan ikhtiar kita. Berarti kudu extra miles lahnya Om. Ya inyalah dah. Coba extra miles tuh. Teuing baru dak ayeuna disebutna meureun teu wawuh kanu ngaranna effort tak sakali deui effort. Hah? Zaman dulu mah kan Om, Mana ngalaman tuh ketika mana ke studio nya lempang puluhan kilometer atau lempang puluhan sekian kilometer itu buat ke studio eta lempang teuing teh si Om. Lempang urang itu anu bisa bikin lempang eta naon cik niat. passion Niat. urang harita imah di Pageningan hayang latihan ka Paramon lempang tah ka mapaya rel sugan aya ngeluh gitu tapi ke studio alhamdulillah semangat masih edan. Bahkan Mamang Abi kan pernah sering tidur di studio kan. Justru eta. Saking punya tujuan yang Nah. Itu masih kealaman lah nya ku generasi urang gitu. Karena memang ya orang percaya karena lamun misalnya kita ikhtiarna benar-benar serius dah hasilna ge. Ya alhamdulillah goreng-goreng kieu mah aing pernah di MTV. Nah. Effort mah tidinya gitu. kan Bapak Abi gitu. Tuh, itu si Oma. Ya gitulah. Jadi itu orang nyebut itu goalsnya karena wah goals malila keneh loba keneh gitu nu jadi PR orang gitu. Nya salah sajina eta balik deui gor Sukapura. Kita ngomongin gor sama event Om. Nah sekarang kita kan genre-genre ekstrim kayak kita pasti berpengaruh banget komunitas tuh. Nah, komunitas itu berpengaruh kan. Menurut versi Om Aang lah, versi Om Aang sendiri, pendapat Om Aang sendiri mengenai komunitas seperti apa? Khususnya sekarang. Komunitas itu esensinya nya kumpulan orang anu punya rasa jeung tujuan anu sama ya untuk nya kasarna mah sarua urang teh resep ieu tang ngumpul jadi satu komunitas. Untuk komunitas ya ekstrem musik siga urang kunaon urang nyebut eueuh ayeuna. Ya itu teh ya balik lagi ke passion. Generasi ayeuna sedikit pisan animo anu wah urang kudu jiga si eta Iya sih Om. Urang kudu jadi band urang jiga si band si eta. Eueuh deui ayeuna mah. Gitu. Karena apa kan ya termanjakan ku Teknologi. Fasilitas-fasilitas nu aya dina teknologi eta gitu. Bukan berarti kemajuan teknologi salah oge nya Om. Ya ada salah ada bener gitu. Cuman ya kecenderungan di Indonesia dipakainya kan saralah wae. Slot we lolobana. Iya kan, ya itu realita yang ada lah. Kita nggak bisa munafiknya. Mata kaingian lagu Hypocrites kayak gitu. Hentikanlah kemunafikan teh gitu. Da mana teh hirup di dinya henteu.
Jalani yang ada gitu. Album Om Ang yang baru ngebahas itu enggak? Hah? Album yang baru sekarang ngebahas itu enggak? Si EP, Banyak. EP. Oh banyak. Banyak. Salah satunya ada satu lagu judulnya Quo Vadis Unity. Eta nyaritakeun kerusuhan Tasik 86. Ya, bukan mau nguak luka lama nya. Cuman hayang didinya teh kunaon urang ngamunculkeun lagu eta. Mudah-mudahan si misi di lagu eta bisa dijadikan semangat. Keur urang bersatu deui, keur urang silih rojong deui, gotong royong deui dan lain sebagainya. Ketika urang kuat, basic di dalam kuat, batur mau bisa ngahajar urang gitu wae gitu. Da pasti kudu ngahajar boundariesna eta heula. Ya eta esensina dina lagu Quo Vadis Unity teh eta. Quo Vadis Unity. Ya. Kalau judul albumnya Om? Judul album can kapikiran nih. Kewe lah. Berarti progresnya udah sampai mana kalau ngomongin album? Ya tinggal satu lagu lagi terus masuk mixing mastering. Kelar udah. Ya Rampung. produksi fisik paling. Om, wah nih Om, fisik dulu apa digital dulu rencana rilis? Ya pastinya jadi digital dulu, tapi kalau digital nggak akan langsung digelontorkan gitu wae gitunya. Paling sasingal gitu. Oh. Gitu. Jadi ketika rilisan udah fisik udah siap rilis, kakarak geberkeun kabeh. Nah ngomong rilisan nih Om, mah abi pribadi sihnya. Ya. Menurut Om Ang sendiri mending fisik apa mending digital? Menurut lu lah pribadi, menurut Om Ang pribadi lah. Iya nama kedaku dua nana dijalani. Ya dalam artian orang sekarang mikir ke fisik paling cuma buat koleksi. Ya. Caritakeun ka anak incu meureun bahwa iya. aki teh baheula teh boga rilisan ieu tahun sekieu. Esensinya cuma sampai di situ. Karena kan teknologinya udah nggak menunjang untuk ke situ. Gitu, udah ya tetap lari di digital. Gitu. Tapi penting tuh Om fisik menurut Om Ang. Penting tuh. Penting sih. Ya, intinya mah kieu sakumaha urang eka jadikeun si album fisik eta teh eka manakeun gitu. Ek dikumahakeun. Ya, entah itu ek dibikin box set. Nah iya. Ya disatuin sama ya anggaplah itu merchandise lah gitu. Oh. Tapi fungsinya ke situ paling. Tapi sebagian musisi juga bilang kalau fisik itu ijazah kita. Itu mah udah jelas karena memang. Berarti Om setuju gak? Ya setuju karena memang kan dadian tente nya tadi kurang caritakeun nya urang teh butuh bukti. Iya. Gitu. Jadi dulu kayak Om Ang ke saya bilang seperti itu. Iya. Katanya kalau pelukis punya lukisan. Nah bla bla bla, musisi ya harus punya album. Punya album. Musisi kan album tour. Lamun. Kalau ngomongin tour Om. Oh iya, hatur nuhunnya buat para operator yang sudah menyediakan 2 cangkir. Mie. Ulah. Oh ulah. Temenang mie. Ngomongin tour ya Om, kalau misalnya tur-turan ini selama Om Ang main band ada panggung yang paling diingat gak? Ya paling yang paling menarik, yang paling ya terakhir kamari di Jakarta Rock Campus. Oh. Rock Campus. Itu sama Gaijin apa sama band yang? Ya Gaijin lah. Oh Gaijin. Itu udah lain Mark 4, Mark 3 merenya. Udah Mark 3 nu ayeuna. Ya udah siklahnya bisa sapanggung jeung Grausig. Sapanggung jeung Z Factor gitu. Terus ada stereotip dari publik yang bilang musik mah duitan. Nah itu kumaha Om? Nya lamun belegug ngolahna duitan. Aslina. Mun pinter ngolahna ya contoh saha Rich Brian terakhir kamari
anu dapat American Got Talent teh Putri itu jadi duit buat musik pinter metal. ngolah nama Kalau musik metal om, menurut Amang lah. ayeuna kieu seluruh dunia saha nu teu nyaho Burger Kill, Oh iya. saha nu teu nyaho Jasad, saha nu teu nyaho katakanlah Dead Vomit, ya Dead Squad dan lain sebagainya. Nyata buah naon gitu. Buah tina effort maranehanana. Anu ngebantah bahwa musik metal mau jadi duit eta kabukti. Nepi ka Burger Kill masuk nominasi di Metal Hammer Magazine kan internasional tuh. Jelema nu tega belag cadowe ngomong eta teh jadi duit bener teh. Gitu. Anu dihariwangkeun tuh om ti generasi ayeuna. Nya eta unggul sih hariwangna teh hariwang generasi rebahan unggul urang mah. Tapi menurut Omang bakal aya terus mah si ya komunitas-komunitas zaman Omang dulu kan. Insyaallah karena nu penting satu hal cik urang ge saranana. Ya, ketika memang sarananya itu udah kasar namanya dalam tanda kutip kembali ke fungsi semula. Ya insya Allah lah. Da urangnya boga passion karena yang nyen event dirinya gitu. Ya walaupun cuma sekedar nyaloan ya. Ya, yang penting aya salenggah ge aya gitu. Ya gitu. Tapi insya Allah lamun misalnya event makin berkembang di Tasik, ya generasinya juga dengan sendirinya akan kembali bersemangat. Saya pribadi lihat sendiri kayak nggak se-hype dulu ya. Iya, soalnya dulu kan hiji jujurnya orang ya isana mah keur edan-edanna band-bandan hiji da nu jadi obsesi lalaki naon hayang ditempa ku awewe mana generasi kesekian kali lipatna gitu jadi jujur kan jadi beda ya, jadi komonya band-band pelajar gitunya anu masih bisa dibilang nyari jati diri lah. Geningan aing teh band-bandan teh anjir ditambakan ku awewe cenah. Anjir jadi resep tuluy gitu. Nah, itu bisa dijadiin satu tahunnya satu motivasi gitu ke manehanana. Trigger. Nah, masuk ke level berikutnya persaingan di antara lingkungan manehanana. Berarti kan loba tah bandna teh. Anjing aing kudu jadi terbaik tidinya. Bener tuh? Iya, tadi zaman saya juga masih kealaman kayak gitu sih. Ya, maksudnya banyak rekan-rekan yang seperti itu. Justru itu karena memang mereka juga tidak terbangun gitu passion kadinya. Jadi si lalakina ge urang mah mending kena ngarenge ka menta aerok gitu daripada menta gitar gitu kan. Terus kayak gitu. Jadi tetap dari basicnya heula nu kudu dibangun. Jeung satu hal hayang teh nu kolot-kolotna ge peduli untuk eta gitu. Masih banyak sih om misalnya panggung masih banyak sih misalnya kalau bikin event tapi durasi kayaknya panjang. Ya lah. Sebelum closingan om ada pesan-pesan? Ya intinya mah buat yang ngerasa dirinya jadi musisi atau pengen disebut musisi, bertahanlah di passion kalian dan tunjukin effort yang lebih karena memang modal maraneh ngan tidinya. Saat aya nama kawani gitu. Nyalah. Ulah kumeok memeh dipacok apa? Nah. Oh. Nah, gitu. Pakai sampai ditembak. Kalah sebelum berperang. Wah itu. Ya, mungkin kalian sudah dengar tadi seperti itulah curhatan kami ya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Untuk hari ini mungkin cukup sekian. Saya OBMA, saya pamit undur diri. Nyalakan radarmu, temukan musikmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.